Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Tuhan memulihkan rasa malu di minggu pertama dan juga di minggu kedua dipulihkan dari rasa takut. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu ini. Tapi sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan melanjutkan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan-jalan kami. Dan kiranya renungan pada hari ini boleh memberikan kelegaan dan kekuatan bagi setiap yang menyaksikan dan juga mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada hari ini renungan yang menjadi tema kita pada hari ini adalah tentang Tuhan menyembuhkan rasa takut akan masa depan. Saya percaya kita semua pernah mendengar kata-kata tentang ikatkan ikat pinggang, karena pakar-pakar ekonomi memprediksi setelah COVID akan terjadi resesi di seluruh dunia, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan minggu lalu saya bertemu dengan teman saya. Dia juga bercerita bahwa resesi global sebenarnya akan dimulai di tahun 2025. Berita-berita itu menimbulkan banyak ketidakpastian terutama akan masa depan kita. Dan ketika ketidakpastian itu memenuhi pikiran kita, seringkali rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu menjadi teman yang tidak kita inginkan, tetapi juga tidak bisa kita hindari. Ya. Namun tantangan-tantangan itu belum tentu terjadi, atau mungkin tidak akan terjadi, dan juga keputusan-keputusan akan diambil, dan segala perubahan yang mungkin akan terjadi itu menimbulkan banyak ketidakpastian dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya punya kabar gembira untuk semuanya, karena di dalam ketidakpastian itu kita dapat menemukan kedamaian dan kekuatan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia sudah menyediakan jalan bagi kita untuk melampaui ketakutan kita akan masa depan. Amsal 23 ayat 18 mengatakan demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, agar kita ini bisa disembuhkan dari rasa takut akan masa depan. Saya menuliskan 6 poin yang akan saya bagikan saja secara singkat. Yang pertama, menerima kekuatan di dalam kelemahan. Pertama-tama penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan kita memerlukan bantuan dari Tuhan. Ya. Dan kita harus sadari juga bahwa tidak segala sesuatunya harus berada di bawah kendali kita, karena manusia itu cenderung ingin mengontrol segala sesuatu, ya, terutama masa depan kita. Ya. Namun kekuatan sejati itu datang dari sikap kita untuk mau menerima bahwa kita ini sangat lemah. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berfirman kepada Rasul Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita merasa lemah dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita dapat mengalami kekuatan sejati Tuhan. Dan kekuatan itulah
yang membuat kita sanggup mengatasi ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita akan masa depan kita. Poin kedua, percaya pada rencana Tuhan yang indah. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita, sebagaimana sudah tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun kita tidak dapat melihat atau memahami sepenuhnya rencana Tuhan, kita dapat mempercayainya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, poin ketiga, ya, saya tulis di sini, mencari kedamaian di dalam kehadirannya. Ketika kita mengalami suatu ketidakpastian akan masa depan, penting untuk mencari kedamaian dalam kehadiran Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, nanti Bapak Ibu boleh buka dan baca sendiri, ya. Di sana kita diperingatkan bahwa meskipun kita berjalan melalui lembah kelaman, melalui lembah yang gelap, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan beserta kita. Kehadirannya memberikan kita ketenangan dan juga kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Di poin keempat, saya menuliskan menelusuri janji-janji Tuhan di dalam kitab. Atau dengan kata lain, ayo kita membaca Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu penuh dengan janji-janji Tuhan yang memberikan kita keyakinan dan harapan akan masa depan. Ambillah waktu Bapak dan Ibu untuk menelusuri Alkitab. Buka Alkitab dan baca dan temukan ayat-ayat yang begitu menguatkan iman dan memberikan kedamaian di dalam segala ketidakpastian dalam kehidupan kita. Seperti Yesaya 41 ayat 10 yang menyatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Rajin beribadah setiap minggu itu baik. Tapi saya katakan, itu tidak cukup. Ibarat tanaman yang harus terus disiram dan diberikan pupuk, maka tanaman akan tumbuh dengan subur. Begitu pula dengan iman kita. Perlu disiram, perlu diberikan pupuk, yakni firman Tuhan, agar iman kita boleh terus bertumbuh dan mengakar dengan kuat dalam diri kita. Di dalam poin kelima, saya tuliskan, berdoa dan membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saat merasa cemas akan masa depan, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bawa segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita kepada Tuhan dalam doa. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 mengajarkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengundang kita untuk membawa setiap kekhawatiran kita, kecemasan kita, dan ketakutan kita kepada Dia, dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan ketika kita meletakkan segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita pada Tuhan, di saat itulah kita akan mengalami ketenangan dan damai sejahtera di dalam hati dan juga pikiran kita.
Dan di poin yang terakhir, saya juga catat, kita harus mencari kecerdasan dan pandangan rohani. Maksudnya gimana, Pak? Tuhan mau agar kita datang kepada Tuhan dan memohon untuk mendapatkan hikmat, kebijaksanaan, dan juga pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam Yakobus 1 ayat 5, nanti juga Bapak Ibu bisa pada baca sendiri, ya. Kita diingatkan bahwa jika kita kekurangan kebijaksanaan, kita hanya perlu untuk meminta kepada Tuhan yang akan memberikannya kepada kita tanpa menghakimi. Dengan meminta pandangan rohani, kita bisa melihat masa depan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mata iman. Tuhan adalah sumber kekuatan, kedamaian, dan harapan kita di tengah-tengah ketidakpastian akan masa depan. Jadi, jangan biarkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas akan masa depan menguasai hati dan juga pikiran kita. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan biarkan Tuhan menyembuhkan rasa takut kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Dengan mempercayakan hidup kita kepadanya, kita dapat melampaui rasa takut kita dan juga khawatir, rasa cemas yang menghambat setiap aktivitas kita. Dan sebagai umatnya, kita dipanggil untuk hidup di dalam iman, bukan di dalam ketakutan. Dan untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk masa depan yang cerah dan berarti. Inilah akhir daripada renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah ya Bapa. Kami mau belajar untuk terus percaya dan berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami, dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami pasti bisa melakukan perkara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.